Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini kita sudah memasuki minggu ketiga. Nah, pada video ini Ibu akan menjelaskan tentang operasi bilangan bulat. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin mengingatkan pada kalian, walaupun kalian sekarang belajar di rumah, tetap semangat ya, jangan malas-malasan. Masalah nilai, insya Allah kalian akan mendapatkan nilai yang bagus kalau kalian rajin mengerjakan tugas tepat waktu, dan tidak lupa kalian juga ibadahnya harus rajin. Sholat 5 waktunya nggak boleh lalai, harus tepat waktu. Terus sholat duhanya juga. Terus tadarusnya juga harus dirajinin ya, walaupun Sabtu Minggu tadarusnya harus tetap berjalan. Jadi biar nanti pas kelas 2 atau kelas 3 bacaan Al-Quran kalian sudah bagus. Nah, langsung saja kita ke materi operasi bilangan bulat. Nah, di materi operasi bilangan bulat ini ada penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, ini sebelum kita ke operasi, kita belajar dulu tentang sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat dalam penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama ada komutatif atau pertukaran, A ditambah B sama dengan B tambah A. Dimisalkan dengan angka A itu 3, B itu 2. Berarti 3 tambah 2 sama dengan 2 tambah 3. Hasilnya akan sama ya, yaitu 5. Nah, selanjutnya ada sifat asosiatif. Nah, kalau yang tadi komutatif itu pertukaran, kalau asosiatif itu pengelompokan. Jadi ada 3 angka. Ada di sini variabelnya A, B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Nah, ini yang dikelompokkan yang pertama itu A dan B ya. Ini yang pertama yang dikelompokkan. Nah, yang kedua ini akan sama dengan A ditambah B tambah C. Di sini yang dikelompokkan itu B dengan C. Nah, selanjutnya ada sifat tertutup. Nah, sifat tertutup ini ada 2. Nah, ini yang 2 variabel dan ini yang 3 variabel. Jadi kalau misalkan variabel ini adalah bilangan bulat, A tambah B merupakan bilangan bulat, A dan B maksudnya, A dan B merupakan bilangan bulat. Nah, maka hasilnya A ditambah B itu akan bilangan bulat juga. Contohnya, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, 4 dan 1 itu kan bilangan bulat. Nah, 5 merupakan bilangan bulat. Sama, kalau ada 3 angka juga, jika dijumlahkan akan menghasilkan bilangan bulat. Nah, selanjutnya ada 0 atau unsur identitas. Nah, untuk unsur identitas ini, yang dimaksudkan unsur identitas itu 0. Nah, kenapa 0 itu unsur identitas? Karena dalam penjumlahan, suatu angka berapapun kalau ditambahkan dengan 0 itu akan menghasilkan angka itu sendiri. Nah, misalkan A ditambah 0 sama dengan 0 tambah A. Atau jika dimisalkan dengan angka, 3 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 3. Maka hasilnya 3. Nah, selanjutnya ada sifat penjumlahan dengan inverse menghasilkan 0 sebagai unsur identitas. Inverse itu apa? Nah, ini ada misalkan A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Nah, identitas itu, unsur inverse itu, yaitu jika dimisalkan dengan angka ya, 5. 5 itu inverse-nya berapa? Negatif 5. 1, inverse-nya berapa? Negatif 1. Nah, itu yang dimisalkan inverse. Maka itu angka-angka tersebut kalau ditambahkan hasilnya akan 0. 3 ditambah negatif 3 hasilnya 0. 1 ditambah negatif 1 hasilnya 0, dan seterusnya. Nah, tadi kan sudah bahas tuh sifat-sifat dalam penjumlahan bilangan bulat. Sekarang ada sifat-sifat dalam pengurangan bilangan bulat. Nah, yang pertama ini ada sifatnya A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Kenapa? Karena di sini tanda positif bertemu dengan tanda negatif, maka hasilnya akan
negatif, jadi akan A dikurangi B. Nah, selanjutnya ada sifat yang kedua, A dikurangi negatif B. Di sini kan ada tanda dikurang, diketemu sama negatif. Maka hasilnya kalau dikalikan negatif ketemu negatif, yaitu positif. Nah, ini selanjutnya ada sifat tertutup sama seperti yang penjumlahan, cuma bedanya di sini tuh dikurang ya. Nah, ini A dikurangi B, ini A dikurangi B kurangi C. Maka itu hasilnya akan bilangan bulat. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan. Pertama itu kita harus tahu dulu metodenya. Jadi untuk menyelesaikan soal-soal penjumlahan dan pengurangan ada metode-metodenya. Di sini Ibu jelaskan 3 metode, tapi kalian boleh pakai satu metode saja yang menurut kalian mudah. Nah, ini ada metode konsep muatan, garis bilangan, dan konsep bayar hutang. Di sini Ibu tidak mengajarkan kalian untuk berhutang ya. Di sini konsep bayar hutang ini yaitu suatu konsep menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada metode konsep muatan. Muatan itu kan ada positif dan negatif. Nah, apabila jumlah muatan positif dan negatif sama, maka muatan tersebut akan bersifat netral atau bernilai 0. Nah, tanda ditambah itu sama dengan digabung, dan tanda dikurang itu sama dengan diambil. Langsung saja kita ke soalnya. Nah, ini ada penggunaan metode konsep muatan. Nah, contohnya soal yang ke-1 dan yang kedua. 7 ditambah negatif 4 sama dengan, nah soal yang kedua, negatif 6 ditambah 8 sama dengan, nah yang pertama kita selesaikan soal nomor 1 dulu. Nah ini kan 7 itu positif, maka kita munculkan muatan positif sebanyak 7 muatan. Nah, digabung atau ditambah dengan 4 muatan negatif. Nah ini kan min 4 ya, jadi kita tambah dengan 4 muatan negatif. Nah, hasilnya kita gabung tuh 7 muatan positif dan 4 muatan negatif. Nah, katanya kan tadi yang di aturan pertama, jumlah muatan positif dan negatif jika sama itu akan bernilai 0. Ini yang Ibu lingkarin terus nih. Nah, ini akan bernilai 0. Nah, maka hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah positif 3. Jadi 7 ditambah negatif 4 itu akan menghasilkan positif 3. Kalau positif nggak usah ditulis tambah ya, jadi tulis aja 3. Nah, soal yang kedua, negatif 6 ditambah 8. Kita munculkan 6 muatan negatif dan digabung dengan, kenapa digabung? Karena di sini tandanya tambah ya. Digabung dengan 8 muatan positif. Nah, maka hasilnya akan kita gabung nih. Nah, ini ada 6 muatan negatif sama 8 muatan positif. Yang sama ada berapa? Muatan positif dan negatifnya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka sisanya berapa? Kalau ini dihilangkan, sisanya yaitu 2. Nah, jadi negatif 6 ditambah 8 yaitu 2 ya hasilnya. Nah, selanjutnya ini ada negatif 4 dikurangi negatif 5. Ini sama aja kayak negatif 4 ditambah 5. Nah, ini contohnya kalau pakai konsep muatan. Kita munculkan 4 muatan negatif, diambil 5 muatan positif. Positif, negatif. Jadi, kita punya 4 muatan negatif, mau diambil 5. Itu kan nggak bisa ya, kurang. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal yang kayak gini, yang kekurangan,
kita gabungkan dulu. Nggak usah digabung. Kita gabungkan dulu dengan ini nih. Jadi bukan digabungkan antara 4 muatan negatif dengan 5 muatan negatif ya. Jadi di sini biar bisa diambil 5, kita munculkan 1 muatan negatif dan 1 muatan positif. Nah, ini kan netral ya, 1 muatan positif, 1 muatan negatif. Nah, ini bisa kita hilangkan. Nah, ini kan 5 muatan negatif, jadi bisa diambil nih. Bisa diambil 5 muatan negatif. Jadi kalau misalnya ini hilang, sisanya berapa? Sisanya positif 1. Cuma di sini lupa Ibu tandain ya, Ibu hilangkan. Jadi Ibu coret aja. Jadi ini nanti kita ambil nih, kita hilangkan. Jadi sisanya positif 1. Jadi negatif 4 dikurangi negatif 5 hasilnya 1. Nah, ini sifatnya yang tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke metode garis bilangan. Langsung saja kalau metode garis bilangan, contoh soalnya sama kayak yang tadi, 7 ditambah negatif 4. Berarti kita yang pertama itu bikin dulu garis bilangannya. Nah, ini kan 7 tambah negatif 4 sama dengan 7 dikurangi 4. Bisa aja ya pakai cara langsung, 7 kurangi 4 berapa? Yaitu 3. Tapi kalau mau pakai garis bilangan, contohnya seperti ini. Pertama kalian buat dulu garis bilangannya. Nah, terus dari titik 0, ini titik 0, kalian gambarkan garis panah ke angka 7. Nah, terus selanjutnya ditambah negatif 4 karena dikurang negatif 4 kan jadinya ya. Jadi dia mundur 4 langkah ke belakang. Nah, jadi mundur nih dia 4 langkah ke belakang. Hasilnya 3. Jadi 7 ditambah negatif 4 itu hasilnya positif 3. Nah, ini untuk soal yang nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Negatif 6 ditambah 8. Biasa, kita buat dulu garis bilangannya. Pertama kita mulai lagi dari 0. Karena awalnya ke negatif 6, kita jalannya ke negatif 6 dulu. Nah, kita jalan ke negatif 6, lalu ditambah 8. Nah, kan ini positif ya. Jadi kita mundur nih 8 langkah ke arah kanan. Nah, berhentinya di mana? Berhentinya di angka 2. Maka hasilnya negatif 6 tambah 8 sama dengan 2. Nah, soal yang selanjutnya, negatif 4 dikurangi negatif 5. Nah, ini kan negatif ketemu negatif. Berarti positif, berarti negatif 4 ditambah 5. Kalau udah kayak gini, kita buat garis bilangannya. Dari 0, kita berjalan ke negatif 4. Nah, ini ya, dari 0 kita berjalan ke negatif 4. Selanjutnya, ditambah 5, berarti kita mundur 5 langkah ke arah kanan sebanyak 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, berhentinya di mana? Berhentinya di angka 1. Maka hasilnya negatif 4 ditambah 5 sama dengan 1. Atau negatif 4 dikurangi negatif 5 sama dengan 1. Nah, yang terakhir kita bahas tentang metode konsep bayar hutang. Nah, yang pertama nih kalau konsep bayar hutang ya. Jadi ini tuh cara cepat sih. 7 ditambah negatif 4. Ibaratkan ibu punya uang, ibu bayar
uang bayar nih ya, bayar ke orang sebanyak 7. Dikurangi 4, berarti kan 3 ya. Jadi misalkan ibu nabung nih 7.000, dikurangi 4.000, berarti sisanya kan 3.000. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, terus kalau yang soal nomor 2, nah ini negatif. Jadi kalau negatif itu kita ibaratkan hutang. Ibu punya hutang 6. Nah, besoknya ibu bayar 8. Berarti hutang ibu lunas kan? Berarti sisanya uang ibu tinggal 2 kembaliannya. Nah, terus yang selanjutnya nomor 3. Ibu punya hutang 4. Nah, ini kan negatif ketemu negatif, kita ganti dulu deh jadi positif. Jadi ibu punya hutang 4 dibayar 5. Berarti kembalian ibu berapa? Yaitu 1. Selanjutnya, negatif 8 dikurangi negatif 15. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Berarti ibu punya hutang 8 nih, dibayar 15. Berarti kan sisa uang ibu 7 ya. Nah, ini soal yang kelima. Negatif 24 dikurangi negatif 15. Maka hasilnya negatif 24 ditambah 15. Ibu punya hutang 24. Ibu bayar 15. Berarti hutang ibu masih sisa kan? Hutang ibu sisa 9. Nah, kalau masih sisa hutang berarti itu negatif. Semoga kalian paham ya materinya. Jangan lupa untuk materi pada video ini kalian tulis di buku catatan kalian dengan lengkap dan rapi. Nanti kirim fotonya ke Classroom. Nah, selanjutnya ada perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian ini ada konsep perkalian, ini konsep pembagian. Sebenarnya sama ya, cuma bedanya tandanya aja. Ini kali, ini bagi. Jadi, untuk menghafalnya sih gampang. Kalau muatan positif ketemu positif, tanda positif ketemu positif dikali nih, maka saya akan positif juga. Positif kali negatif akan negatif. Negatif kali positif akan negatif. Nah, jadi terakhir nih negatif kali negatif hasilnya akan sama dengan positif. Jadi untuk menghafalnya gini aja. Kalau tandanya sama, dikalikan atau dibagi, itu akan menghasilkan bilangan yang positif. Tuh kan, tandanya sama akan menghasilkan positif. Nah, kalau yang tandanya beda, kayak positif kali negatif atau negatif kali positif, itu akan menghasilkan bilangan negatif juga. Nah, ini contoh konsepnya. Untuk soalnya ada di slide berikutnya. Nah, ini contoh soal perkalian dan pembagian. Nah, yang pertama itu ada negatif 15 dikali 3. Ini kan negatif dikali positif, maka hasilnya akan negatif. 15 kali 3 yaitu 45. Nah, selanjutnya ini ada 7 dikali negatif 2. Positif dikali negatif hasilnya negatif. 7 kali 2, 14. Nah, soal nomor 3. Nah, ini kan tandanya sama nih. Ini negatif, ini negatif. Negatif 5 dikali negatif 3 hasilnya 15. Itu akan positif. Selanjutnya ada 12 kali 2. Ini juga sama-sama positif. 12 kali 2 berarti 24. Nah, selanjutnya ada soal kelima, yaitu negatif 5 kali 5 ditambah 2 dikurangi 4. Kita lihat ya, di sini ada banyak penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Nah, kalau nemu soal kayak gini, kita selesaikan dulu yang perkalian atau pembagian. Nah, perkaliannya kita selesaikan dulu. Negatif 5 dikali 5, yaitu negatif 25. Nah, negatif 25 ditambah 2. Hasilnya negatif 23 dikurangi 4,
negatif 19. Oh, salah ya, bukan negatif 19. Ini kan negatif 23 dikurangi 4. Ini bukan negatif 19, tapi negatif 27. Kenapa negatif 27? Karena misalkan gini, ibu punya hutang 23, hutang lagi 4. Berarti kan hutang ibu nambah tuh, jadi 27 hutangnya. Jadi seperti itu. Nah, tadi kan perkalian, sekarang kita bahas soal pembagian. Nah, ini 27 dibagi 9, ini sama-sama positif, maka hasilnya akan positif juga. Nah, yang soal kedua, negatif 40 dibagi negatif 5. Ini sama-sama negatif, jadi hasilnya akan positif. 40 bagi 5, 8. 27 bagi 9, 3. Nah, selanjutnya soal nomor 3, negatif 52 dibagi 2. Nah, ini kan negatif, dia positif, maka hasilnya akan negatif. Karena tandanya beda ya ini. 52 dibagi 2 yaitu 26. Karena tandanya beda, jadi hasilnya negatif. Nah, yang keempat, itu ada soal 48 dibagi negatif 4. Maka hasilnya negatif 12. Kenapa negatif? Nah, karena di sini positif, 4-nya negatif. Positif bagi negatif, yaitu negatif. Nah, soal yang kelima. Wah, ini ada pembagian, ada perkalian. Maka yang didahulukan yang mana? Terserah ya, bisa perkalian dulu, bisa pembagian dulu. Nah, di sini Ibu selesaikan pembagian dulu. 30 dibagi 2 dulu berapa? 30 bagi 2 yaitu 15. Nah, 15 dikali negatif 5, positif kali negatif akan negatif, yaitu negatif 75. Kalau misalkan penjelasan Ibu terlalu cepat, bisa kalian ulang-ulangi lagi, atau bisa di-download aja videonya, nanti kalian stop-stop bagian-bagiannya. Jangan lupa materinya kalian catat ya di buku catatan kalian, beserta dengan contoh-contoh soal ini. Nah, alhamdulillah materi pada video kali ini sudah tersampaikan semua. Semoga kalian bisa paham. Mohon maaf kalau di video ini ada suara-suara lain selain suara Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.